Masih siap? Masih kuat? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi khairul asma'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li qudratihi wastaslama kullu syai'in li mulkihi wa khadi'a kullu syai'in li'izzatihi. Subhanallahi syari'il ahkam al-mumayyiz bainal halal wal haram. Ahmaduhu ala man fataha min ghamidil ulumi bi ikhrajil ifham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi awlal manaqibi wal ahlam. Salatan wassalaman daimaini mutalazimain ma damatil ayyam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, di malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan segenap para guru-guru kita diberikan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhi habibi wa sadiqi ad-da'i ilallah, guru kita bersama yang telah menyampaikan tausiah yang pertama tadi, Ki Haji Afifi. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimanfaatkan ilmunya dan diberikan keberkahan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran pengurus Musholah DKM Al-Ikhlas yang alhamdulillah tasyakuran malam ini, mudah-mudahan musholahnya sudah diresmikan, musholahnya sudah tasyakuran, jamaahnya makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jazakallah sanal jaza kepada akhi habibi wa sadiqi, sahabat saya Abang Baihaqi. Mudah-mudahan beliau dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di dompet duafa senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dalam pengabdiannya li khidmatil ummah, li qiwami dinillah, berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk agama. Amin ya rabbal alamin. Dan yang berbahagia hadirin hadirat malam hari ini yang hadir pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kampung Cikesik Timur, betul? Desa Maling
Malimping Selatan. Malimping Selatan, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak. Lebak Selatan lain. Lebak, ya Allah, semuanya serba selatan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Juga aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Bupati ada. Presiden ada, presiden? Nggak ada ya? Calon presiden insya Allah banyak. Nanti akan muncul calon-calon presiden 2024 dari Cikesik Timur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang menuntut ilmu Allah mudahkan nuntut ilmunya, yang belum diberikan keturunan segera diberikan keturunannya, yang belum dapat jodoh segera diberikan jodohnya. Ini yang paling kencang, harapan yang luar biasa, dan mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan yang kalau Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti fi Kitabil Wasail fi Syarhi Syama'il, dalam kitab I'anatul Talibin, beliau berkata, ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra'u fihi maulidur rasul illa hafat alaihimul malaika bi ahli dhalikal makan wa ammahumullahu birrahmah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau berkata, ma min baitin, di mana saja ada rumah, au masjidin, atau masjid, au mahallatin, atau tempat apa saja, apakah halaman rumah, apakah jalanan, apakah lapangan, yuqra'u fihi maulidur rasul, dibacakan di dalamnya kisah anbiya, kisah-kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca macam-macam maulidnya. Ada maulid Ad-Dibai yang dibaca, ada maulid Al-Imam Ja'far Al-Barzanji, Imam Maulid Barzanji yang dibaca, ataukah maulid Simtud Durar yang dibaca, atau maulid Dia Ulami yang dibaca, ataukah maulid Burdah yang dibaca. Jelaskan tentang riwayat perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti? Illa hafat alaihimul malaikah bi ahli dzalikal makan wa ammahumullah birrahmah. Kemudian ketika datang mahallul qiyam, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya laika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Yuk bareng-bareng. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul duru mithla husnika
ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا صلوا على محمد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغادي أنت مصباح الصدور الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Subhanallah ya Rabb, mudah-mudahan malam hari ini dengan keberkahan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Engkau turunkan rahmat hujanmu untuk kami semuanya, supaya air-air di sumur kami keluar ya Rabb, supaya kami dihindarkan dari kekeringan ya Rabb. Mudah-mudahan dengan rahmat ridhamu doa kami semuanya, kecintaan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah kami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat kami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sebab Allah turunkan rahmat hujan untuk kami semuanya ya Rabb. Jangan kau biarkan sumur-sumur kami kering ya Rabb, jangan kau biarkan sumur-sumur kami kering ya Rabb. Engkau penuhi sumur-sumur kami dengan air, dengan itu engkau jadikan rahmat buat kami, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sampaikan, wa aina atit thimar wa adna syajaru lil jani janah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, buah kurma yang belum waktunya panen, buah kurma yang belum waktunya berbuah, ketika menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buahnya menjuntai sampai ke tanah. Dan mudah-mudahan malam ini kita gembira semuanya, farhatan wa surura, menjadi sebab engkau turunkan rahmat untuk kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi guru kita sudah menyampaikan bagaimana sifat Nabi Muhammad, menerangkan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, menerangkan bagaimana mahabbahnya kita kepada Nabi Muhammad. Maka malam hari ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan beliau, apa yang menjadikan suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nabi berdakwah berapa lama? Berapa lama Nabi berdakwah? Nabi berdakwah di dua tempat medan juang dakwah yang berbeda. Nabi berdakwah di Mekah dan di Madinah. Dakwah Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, memiliki strategi dakwah yang berbeda saudara. Dakwah Nabi di Mekah dengan di Madinah beda. Cara Nabi dakwah di Mekah dan di Madinah beda. Kenapa? Karena strateginya berbeda, caranya berbeda, dilatar belakangi oleh sebab-sebab yang berbeda. Kita maklumi adanya, jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi, menjadi penutup para nabi akhir zaman, menyempurna segala akidah, penyempurna segala syariat, maka kota Mekah pada waktu itu khususnya dikenal dengan zaman jahili. Apa zaman jahiliyah? Bobrok akhlaknya, mabuk jadi kebiasaan,
Perzinahan dianggap biasa. Kalau sekarang pemerintah sedang senang radikalisme, betul? Bentar-bentar radikalisme umat Islam jadi sasaran radikalisme. Radikal, ya. Kalau pakai cadar radikal, celana cingkang radikal, bicara Islam yang keras radikal, bicara kebenaran Islam dianggap radikal, bicara yang hak daripada Islam dianggap radikal. Tetapi wanita-wanita yang telanjang badannya, wanita-wanita yang membuka auratnya tidak disebut radikal, tapi radikal. Betul? Apa namanya? Radikal. Itu nggak pernah dibahas, padahal itu menjadikan kebobrokan moral bangsa ini, saudara. Maka ketika Rasulullah SAW sebelum dilahirkan di kota Mekah, kebiasaan wanita mengumbar auratnya, minum minuman keras terjadi di mana-mana, pembunuhan, perpecahan antar kelompok, yang satu merasa paling hebat dengan yang lainnya, semua pengen jadi jagoan, semua ingin merasakan suku kami yang paling hebat, kelompok kami yang paling hebat. Itu yang terjadi pada waktu sebelum Islam datang ke muka bumi ini. Maka kondisi yang terjadi pada waktu itu kehancuran umat. Maka pada saat itu dikatakan zaman dekadensi moral. Tapi sekarang juga ada. Kalau pejabat yang korupsi bermoral tidak? Pejabat yang korupsi bermoral tidak? Itu pejabat yang dekadensi moral. Hati-hati, jangan kita kembalikan zaman ini sebagai zaman-zaman jahiliyah tempo dulu. Maka ketika Rasulullah SAW, yang bobrok dan rusak bukan cuman akhlaknya, yang bobrok dan rusak bukan cuman perilakunya, yang bobrok dan rusak bukan cuma perilaku dan sifatnya, tetapi yang bobrok dan rusak juga akidahnya. Penyembahan terhadap banyak Tuhan, penyembahan terhadap berhala-berhala, penyembahan terhadap patung-patung, ada Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Maka pada waktu itu terjadi beraneka macam kemusyrikan pada masyarakat Arab waktu itu. Maka ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia, menjadi utusan Allah, Nabi akhir zaman, yang pertama Nabi benahi, Nabi meluruskan akidah umat pada waktu itu. Nabi luruskan akidah umat, Nabi berantas kemusyrikan, Nabi berhadapan dua kelompok besar pada waktu itu. Ketika Nabi kumpulkan pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh Quraisy, ketika Nabi kumpulkan orang-orang Mekah di sebuah tempat yang bernama Jabal Qubaish, ada dua kelompok besar yang menghambat gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa kelompok itu? Kelompok penguasa dan kelompok pengusaha, saudara. Kira-kira masih semangat? Masih ada yang tidur? Yang tidur colek-colekin, ya. Yang dari Jakarta aja belum tidur. Siap dengerin ceramah? Siap? Takbir. Pokoknya kita takbir biar semangat, betul? Ini kan 10 November, betul? 10 November hari apa? Hari pahlawan. Pada tanggal 10 November Bapak Ibu Saudara serta para remaja, tanggal 10 November Surabaya bergetar. Tanggal 10 November Gedung Orange bergetar. Dan tanggal 10 November merah putih berkibar. Dengan teriakan apa, saudara? Dengan teriakan takbir. Bung Tomo minta izin kepada Kiai Abbas dan Hadrat Hasyim Asy'ari untuk menjadi panglima komandan dalam menggerakkan masyarakat Surabaya, menurunkan bendera merah putih biru. Kenapa? Rasa kecintaan kepada tanah air. Datang bergerak para ulama, datang bergerak para santri, datang bergerak para kiai, yang dari Jawa Timur bergerak, yang dari Jawa Tengah bergerak, yang dari Cirebon Kiai Abbas dari Buntet Pesantren bergerak, dari berbagai macam pondok pesantren. Dia kerahkan santrinya, dia kerahkan para ustadz-ustadznya, dia kerahkan para guru-gurunya, para habaib turun. Untuk apa?
menghancurkan kolonialisme yang ada di negeri ini. Betul? Teriakan takbir yang bergema menghancurkan pasukan Inggris dan sekutu. Jenderal Malabi mati. Kenapa? Teriakan takbirnya umat Islam, takbirnya para kiai. Betul? Takbir. Karena itu orang Cikesik malam ini kita banyak takbir. Betul? Kecintaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pula diragukan kecintaan ulama, kecintaan para kiai, kecintaan para habaib, kecintaan para santri, kecintaan para pimpinan-pimpinan pondok pesantren dengan Indonesia. Betul? Umat Islam udah pasti, jangan ditanya, dia pasti cinta NKRI. NKRI harga mah. Betul? Alhamdulillah. Karena itu malam hari ini pas 13 Rabiul Awal 10 November, cakep ini hari. Biar bergetar arsh, bergetar langit, untuk membuktikan betapa cintanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali, begitu Nabi mendapatkan wahyu untuk berdakwah meluruskan akidah umat bagi suku-suku Quraisy pada waktu itu, orang-orang yang ada di kota Mekah. Nabi kumpulkan semuanya, para tokoh agama dikumpulkan, para tokoh masyarakat dikumpulkan, seluruh masyarakat dikumpulkan, kerabat-kerabat dan keluarganya dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Jabal Qubaish. Awwalu jabalin khalaqallahu fil ard, adalah gunung yang pertama Allah ciptakan di muka bumi ini. Di Jabal Qubaish itu pula Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, selesai beliau membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah Baitullah, rumah Allah, Nabi Ibrahim bertanya sama Allah, ya Rabb, rumahmu sudah aku bangun, Ka'bah sudah berdiri, siapa yang akan datang ke rumahmu ini? Kenapa? Karena tidak ada orang yang ada di tempat ini kecuali hanya aku Ibrahim alaihissalam, istriku Siti Hajar, dan anakku Ismail alaihissalam. Maka kemudian apa yang Allah sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim berdiri di Jabal Qubaish. Berdiri di Jabal Qubaish, panggil oleh engkau wahai Ibrahim seluruh manusia. Maka Nabi Ibrahim bertanya, ya Rabb, dengan apa mereka mendengar suaraku sedangkan tidak ada satupun yang mendengar suaraku di tempat itu? Waktu itu belum ada internet. Betul? Belum ada media sosial, belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada apa lagi? Telegram. Tuh anak milenial ya, kata anak sekarang belum ada games. Waduh, hati-hati, jangan main game sembarangan ya, hati-hati. Di Jakarta rumah sakit jiwa Grogol dan rumah sakit yang ada di Bandung sudah banyak anak-anak usia 6 tahun sampai 12 tahun yang masuk ke rumah sakit gara-gara kegilaan main game. Awas bu, dijaga, dikontrol anak-anaknya ya. Saya biasa masuk ke rumah sakit jiwa Grogol ya, ada yang sakit begini ya tangannya, handphonenya nggak ada. Kenapa? Rupanya tiap hari berjam-jam matanya nggak berkedip, tangannya nggak berhenti main handphone, main game. Hati-hati, hati-hati ibu bapak saudara. Maka kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, aku yang akan menyampaikan suaramu ke seluruh penjuru jagat raya. Maka Nabi Ibrahim di Jabal Qubaish, beliau memanggil manusia, ya ayyuhan nas hujju ila baitillahil haram. Sepi amat. Ya
baru orang Cikesik. Wahai manusia, yang dipanggil bukan orang Mekah, yang dipanggil bukan cuman orang Arab, tapi panggilan Nabi Allah Ibrahim lintas jazirah, panggilan Nabi Ibrahim lintas benua, panggilan Nabi Ibrahim lintas samudra. Yang dipanggil manusia, hujju ila baitillahil haram, pergilah kalian semuanya berhaji ke baitillahil haram. Maka panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, selesai beliau berdiri memanggil manusia di Jabal Qubaish, Nabi Ibrahim turun ke Ka'bah dan berdoa di Multazam dengan doa yang indah, ya Rabb, jadikan panggilan datang ke rumahmu ini seperti panggilan buluh perindu. Maka siapapun Bapak Ibu Saudara yang Allah berikan nikmat iman di hatinya, ketika mendengar nama Ka'bah bergetar hatinya, betul? Ketika disebutkan nama Ka'bah hatinya pengen datang ke Ka'bah, betul? Kenapa? Karena Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim di Multazam yang mulia, agar panggilan datang ke Baitullahil Haram yang sampai ke hati kaum muslimin seperti panggilan buluh perindu. Maka panggilannya sampai ke Asia, panggilannya sampai ke Eropa, panggilannya sampai ke Afrika, panggilannya sampai ke Indonesia, panggilannya sampai ke Banten, Banten sampai ke Lebak, Lebak sampai ke Malingping, Malingping sampai ke Cikesik Timur. Alhamdulillah. Orang Cikesik Timur sampai ke rumah-rumah, di rumah suami istri bicara di kamar-kamarnya, Pak, yuk orang berangkat, Bu, orang berangkat sekarang juga. Kemana? Ke Ka'bah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah menjadi sebab kita bersujud depan Ka'bah. Amin. Yang belum berangkat saya doain mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci. Yang sudah berangkat mudah-mudahan doanya ketika tawaf wada Allah kabulkan. Ya mu'id a'idni ila baitikal atiq fi hadhi sana au fi kulli sana. Ketika orang tawaf wada Bapak Ibu Saudara yang pergi haji, yang pergi umrah, ketika tawaf wada doanya, ya mu'id, wahai Allah zat yang mengembalikan, a'idni ila baitikal atiq fi hadhi sana au fi kulli sana, kembalikan aku ke rumahmu yang mulia ini, tempat dibebaskan segala dosa-dosa pada tahun ini ataupun sepanjang tahunnya. Maka siapapun yang pernah datang ke tanah suci, hatinya rindu ingin datang kembali, betul? Ya Razzaq urzuqnil auda thummal auda karratin ba'da marrat. Wahai Allah, zat yang memberikan rizki, berikan hambamu rizki, al-auda thummal auda karratin ba'da marratin, datang kembali lagi ke rumahmu ya Rabb, karratin ba'da marratin, berulang kali. Makanya kadang ada orang datang ke sana tahun ini berangkat, tahun depan berangkat lagi, tahun depannya berangkat lagi, bukan semata-mata punya uang, tapi semata-mata ada doa yang Allah kabulkan ketika ia tawaf wada. Allahu Akbar, subhanallah. Kita kembali. Maka Nabi pun kumpulkan para tokoh-tokoh. Ada dua hambatan dakwah Nabi ketika Nabi kumpulkan di Jabal Qubaish. Ada kelompok penguasa dan ada kelompok pengusaha. Di zaman Nabi juga udah ada. Kalau soal pergerakan dakwah, dua kelompok ini sudah ada dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok penguasa dan kelompok pengusaha. Siapa kelompok penguasa itu, saudara? Kelompok penguasa para tokoh-tokoh Quraisy. Ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Mereka pimpinan-pimpinan tokoh pada waktu itu. Mereka lah penguasa suku Quraisy. Ada pengusaha. Kenapa? Karena orang-orang Mekah dan suku Quraisy dikenal sebagai sukunya orang-orang pedagang. Mereka pengusaha yang masyhur, terkenal dari kakeknya yang bernama Fihrin. Dikenal suku Quraisy dari kakeknya yang bernama Fihrin. Ia adalah seorang pedagang, dia seorang pemodal, dia seorang pengusaha. Maka dua kekuatan pada waktu itu dihadapi oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya penguasa, para tokoh-tokoh Quraisy, namun juga ada kelompok pengusaha.
pengusahanya banyak. Orang Mekah pengusaha rata-rata. Kenapa? Karena mereka berdagang jauh ke negeri Syam. Dua kelompok ini pada waktu itu menjadi tantangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di Jabal Qubaish, Nabi mengajak untuk berpindah akidahnya, meluruskan ibadahnya, meluruskan tauhid dan akidahnya. Ada seorang bertanya, sif lana rabbaka ya Muhammad, am min hadid, am min fiddah, am min zahab, aw min khubzin. Wahai Muhammad, engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk mengajak menyeru kepada Tuhanmu, beribadah untuk mengikuti ajakan ajaran agamamu. Sif lana rabbaka ya Muhammad, sifatkan Tuhan kamu kepada kami. Apakah Tuhanmu terbuat dari emas dan perak? Apakah Tuhanmu terbuat dari roti? Ataukah Tuhanmu terbuat dari besi? Ataukah Tuhanmu terbuat dari kayu? Ka'alihatina, sama dengan Tuhan-Tuhan kami. Pada waktu itu pertanyaan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pinter, Nabi cerdas, Nabi visioner, namun Nabi tidak pernah menjawab dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak jawab dengan nafsunya, padahal Nabi orang yang cerdas, Nabi orang yang pandai, Nabi orang yang visioner, cara pandangnya jauh. Tapi Nabi menjawab menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atas pertanyaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, menjawab tentang konsep keislaman dalam Islam, menjawab tentang konsep tauhid dalam Islam, maka kemudian Allah turunkan ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah apa namanya ini? Surah Al-Ikhlas. Bapak Ibu Saudara, saya pengen ngingetin lagi, surah ini berbeda dengan surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran. Al-Quran ada berapa surat? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Yang masyhur 6666 ayat. Hampir semua nama surat dalam Al-Quran diambil dari potongan ayatnya. Hampir semua nama surat dalam Al-Quran diambil dari potongan ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Surah ada kata nas gak di situ? Ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Al-Lahab. Ingat, di mana saya tekankan suaranya dan di ujungnya itu nama suratnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Sambil nginget-ngingetin ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr. Inna a'tainakal kautsar wa yamna'unal ma'un. Wih, enak benar tinggal nyebut-nyebut aja. Li'ila fi Quraisy alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wailul likulli humazatin lumazah. Wal 'asr alhaakumut takatsur
Weh, mulai kagok nih. Makin ke atas makin puyeng ya. Al-qari'atu mal qari'ah wal 'adiyati dhabha idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wih, ya pontennya 100 ini mah. Wih, santri kabeh ya mah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum. Mentang-mentang apal. Khalaqal insana min 'alaq. Tuh, ada enggak kata 'alaq? Wattini wazzaitun. Alam nashrah laka sadrak. Al-in kenceng yang belah sini, suara yang kenceng belah sini sepi. Wadduha wal-laili idza yaghsha. Surah Yaksha. Wasyamsi waduhaha wal fajri walayalin 'ashr. Al-'ashr al-fajri. Al-fajr. La uqsimu bihadzal balad was-samaa'i wat-tariq. Hal ataka hadithul ghashiyah. Demen bener ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Was-samaa'i dzatil buruj. Al-buruj lain al-burud. Idza as-samaa'u syaqqat. Suara udah mulai sepi suara nih. Al-insyiqaq. Hal ata'alal insani hinum minad dahri. Al-insan, ada kata insan nggak di situ? Wal mursalati urfa. Ya ayyuhal muzammil. Cakep bener ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nun. Surat Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam. Ada kolam kan? Enak nih tebak-tebakan nih. Yas'alunaka 'anil anfal. Capek. Terus main terus aja. Ya Allah. Ya ayyuhal muddaththir. Wih, pinter ini mah. Orang Cikesik santri kabeh, amin. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, jadi berkah, dapat mahkota di padang mahsyar untuk orang tua kita semuanya bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah. Ada kata ikhlas enggak di situ?
Nah, hah? Nggak ada ya? Kok disebut surah Al-Ikhlas? Oh, kata orang sini kulhu. Surah kulhu. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara para anakku sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa. Allah tidak berbilang, Allah tidak 1, 2, 3, 4, bahkan Nabi 2 saja enggak boleh, apalagi 3, 4, 5 dan 6. Allahu ahad, Allah yang satu. Wa ilahukum ilahun, Allahu la ilaha illa. Weh, iya mah demen ya santri begini nih, mentebak-tebakan demen ini. Allah satu, nggak berbilang, kata Allah. Ini ajaran, ayat ini mengajarkan tentang kekuatan tauhid umat Islam. Maka kenapa ketika ayat ini dikatakan surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, seorang muslim yang istiqamah, dia akan jaga tauhidnya, dia akan jaga ketergantungannya hanya kepada Allah. Dia tidak akan mungkin berbulak berbalik. Iman dan tauhidnya tidak mungkin bisa dirubah hanya karena harta, betul? Iman dan tauhidnya nggak akan bisa dirubah hanya karena pangkat, jabatan dan kedudukan, betul? Kalau orang-orang yang istiqomah dengan tauhidnya, dia akan katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Apakah seorang muslim, seorang mukmin yang mengatakan yang hak dikatakan radikal? Enggak. Dalam Islam dikatakan bahwa Allah itu satu, Allahu ahad, maka dia enggak radikal, dia betul mengatakan yang sebenarnya. Ketika seorang mengatakan Bapak Ibu Saudara, minuman ini haram, minuman keras ini haram, apakah karena ia berani mengatakan yang haram maka dia katakan radikal? Enggak. Itu benar dalam ajaran ketika dikatakan hei jangan korupsi dong, korupsi haram, merugikan rakyat, memanipulasi uang rakyat, merugikan negara, apakah kemudian orang yang berani mengatakan itu radikal? Enggak. Ia menyampaikan apa yang jadi ajaran dalam agamanya, betul? Al-Ikhlas labanan khalisan, surah ini mengajarkan kejernihan, kebersihan hati dan tauhid agar tidak bercampur dengan kerikil-kerikil kemusyrikan. Maka pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, 13 tahun dakwah Nabi di kota Mekah, Nabi belum berbicara tentang persoalan membangun umat Islam dengan kekuatan ekonomi, belum. Nabi belum berbicara tentang persatuan umat, Nabi belum berbicara tentang membangun masyarakat Islam, Nabi belum berbicara tentang jihad berperang melawan orang-orang kafir, belum. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, Nabi baru membangun, menyentuh kekuatan tauhid dan keimanan umat pada waktu itu. Maka apa yang terjadi saudara? Produk tauhid, produk akidah yang disentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan syahadat yang bagus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muncul sahabat-sahabat yang imannya bagus, akidahnya kuat. Muncul sahabat Abu Bakar, imannya bagus, akidahnya kuat, seorang pengusaha yang rela mengeluarkan hartanya membantu perjuangan Islam bersama Rasulullah. Muncul sahabat tangguh yang bagus akidah dan tauhidnya, dia lahir Umar bin Khattab yang mulanya membenci Islam, mulanya membenci Rasulullah, awalnya sangat benci dengan mereka pengikutnya Rasulullah, tapi ketika Allah berikan hidayah, Allah berikan iman di hatinya, imannya bagus, akidahnya bagus, murni akidahnya, kokoh akidahnya, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling banyak membela Islam. Umar bin Khattab menjadi orang yang paling tegas membela kebenaran ajaran Islam. Begitu. Kalau akidah kita bagus, akidah kita murni,
enggak bercampur dengan yang lainnya, enggak bercampur dengan urusan-urusan dunia lainnya, enggak digoda dengan pangkat, enggak digoda dengan akidah, dengan iman, enggak digoda dengan harta, enggak digoda dengan jabatan, enggak bisa digoyang dengan urusan-urusan dunia, maka dia akan berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ada lagi seorang pengusaha tangguh yang hebat, konglomerat kota Mekah. Dia adalah Sayyidina Uthman ibn Affan. Orang kaya, pengusaha, imannya bagus, akidahnya bagus, amal solehnya bagus, maka harta yang ia miliki ia pergunakan untuk membantu perjuangan agama Allah. Kenapa? Karena akidahnya bagus, sentuhan syahadatnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus, sehingga ia tidak takut rugi dengan harta yang ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak muda Ali bin Abi Thalib, yang paling muda di antara mereka, namun cerdas, pinter. Namun pinter dan kecerdasannya tidak membuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sombong, bahkan dia sangat tawadu. Kenapa? Karena ada iman di hatinya. Makanya pejabat kalau ada iman di hatinya, insya Allah jadi pejabat nggak sombong, betul. Orang kaya kalau ada iman di hatinya, insya Allah harta dipergunakan di jalan Allah. Amin. Ada santri pinter, kalau dia punya imannya bagus, insya Allah nggak bakal sombong, betul. Ya, kenapa? Iman pokok segala amal perbuatan kita semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digoda imannya di kota Mekah selama 13 tahun. Ada orang-orang yang bagus imannya, ada orang-orang yang kuat imannya, ada orang-orang yang bagus akidahnya. Namun ada kelompok orang-orang kafir Quraisy yang enggak senang umat Nabi Muhammad bagus imannya. Ada orang-orang Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Umayyah, enggak senang pengikut Nabi Muhammad semakin banyak. Maka kemudian mereka datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad bersama Sayyidina pamannya Abu Talib. Dilakukan barter, Bapak Ibu Saudara. Ya Muhammad, kamu kan keluarga kami. Ini nego. Orang kafir Quraisy lagi nego. Ya Muhammad, engkau keluarga kami, engkau saudara kami, sudahlah hentikan dakwahmu. Engkau pengen apa? Engkau pengen harta, kami berikan harta yang banyak, kami kasih. Kalau kamu pengen jabatan, kedudukan terhormat, kami berikan kedudukan terhormat yang ada di kota Mekah ini untukmu. Kalau engkau pengen wanita-wanita cantik, akan kami berikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringatin maulidnya, imannya kokoh, akidahnya kuat. Andaikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak mungkin aku akan menghentikan jalan dakwah ini. Kenapa? Karena iman telah merasuk dalam hatiku. Iman diajarkan Nabi nggak bisa ditukar dengan harta. Iman diajarkan Nabi jangan kau tukar dengan kedudukan. Iman diajarkan Nabi jangan kau tukar dengan pangkat dan jabatan. Iman diajarkan Nabi jangan kau tukar dengan urusan-urusan benda dunia. Iman diajarkan Nabi untuk tetap dijaga sampai akhir hayat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal dunia kecuali iman ada di hati ini. Rasulullah memberikan contoh yang hebat kalau persoalan iman. Maka 13 tahun dakwah Nabi di Mekah bicaranya tentang iman. Meskipun tantangannya banyak, godaannya banyak, ancamannya juga banyak. Wih, setengah 12. Lanjut, benar nih, benar. Masih siap? Ada yang siap, ada yang ngantuk. Ya, kalau ngantuk mah wajar, namanya juga udah malam, betul.
Tapi yuk kita tahan ngantuk kita untuk jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik